Saudara, kami laporkan langsung dari Singapura pada hari ini Kamis 21 Juli 2016. Kepala BP Batam Hattanto Sodiputro menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Indonesia Economic Update yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura bekerja sama dengan SCCI atau The Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry, Kadin Komite Singapura dan juga BKPM Singapura atau Indonesia Investment Promotion Center, tepatnya di SCCI Building. Seperti apa informasi selengkapnya berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi Batam, Kepala BP Batam Hattanto Sodiputro menjadi narasumber dalam acara Indonesia Economic Update bersama dengan BKPM Pusat pada hari Kamis 21 Juli 2016 bertempat di SCCI Building, 47 Hill Street, Singapura. Sebuah forum yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura bekerjasama dengan The Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry atau SCCCI yang memiliki jaringan bisnis luas dengan 4.000 anggota, 150 asosiasi perdagangan, dan lebih dari 40.000 perusahaan Singapura, Kadin Komite Singapura, dan Indonesia Investment Promotion Center Singapura. Berikut adalah wawancara kami bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, dan Kepala BP Batam, Hattanto Sodiputro. Jadi satu barangkali pertanyaan yang pertama tadi kita melihat animo dan interest pengusaha-pengusaha di Singapura untuk investasi, baik nambah investasi bagi yang sudah ada maupun investasi baru bagi yang belum. Itu cukup tinggi. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa terdapat berbagai macam kemajuan dalam hal policy, dari regulasinya, ease of doing business, dan juga pembangunan infrastruktur yang akan menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Jadi mereka melihat bahwa Indonesia masih negara yang memiliki potensi yang luar biasa besar. Nah, oleh karena berbagai faktor tadi itu, saya merasa bahwa kita perlu ajak beberapa asosiasi, termasuk dalam hal ini khusus untuk sore hari ini kita ajak Singapore China Chamber of Commerce and Industry. Ini termasuk one of the largest Chamber of Commerce and Industry di Singapura, bukan hanya largest, termasuk juga yang paling kuat, anggotanya perusahaan-perusahaan yang besar, dan juga termasuk yang memang sudah pernah ke Indonesia dan yang belum pernah ke Indonesia. Sehingga momentum ini kita ingin manfaatkan untuk menjelaskan secara langsung kepada mereka. Jadi kenapa Indonesia potensial, kenapa mereka akan mendapatkan manfaat kalau mereka memanfaatkan potensi Indonesia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, BP Batam, ya sudah tentu kita melihat bahwa pemerintah melakukan revitalisasi Batam, dan dalam kerjasama Indonesia Singapura kita memiliki satu kelompok kerja yang namanya kelompok kerja Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, kenapa Batam, Bintan, dan Karimun? Secara geografis itu kan dekat sekali. Nah, kalau kita bicara mengenai komplementaritas, sudah tentu tempat ini yang paling potensial, Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, mungkin pada kesempatan ini Pak Hattanto nanti akan menjelaskan kepada pengusaha-pengusaha anggota Singapore China Chamber of Commerce mengenai apa yang sudah dilakukan. Kenapa mereka momentumnya sekarang untuk bisa datang. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita untuk membangun komunikasi secara langsung pada mereka. Barangkali mereka pernah mendengar dulu informasi dari media, nah sekarang first hand information dari Pak Hattanto, dan juga kira-kira hal-hal apa yang mereka bisa manfaatkan untuk bisa datang ke Batam. Itu nanti yang kita harapkan bisa dijelaskan oleh beliau nanti. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Kita harapkan bersama tentunya apa yang disampaikan ini betul-betul dapat terrealisasi, terutama bagi keberlangsungan investasi di Batam, terkhusus di Singapura sendiri. Baik, kemudian ke Pak Hattanto, Pak mohon izin ada dua pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Pertama tentu terkait dengan keberadaan BP Batam sebagai salah satu narasumber di event ini, apa yang akan Bapak sampaikan kepada mereka pada hari ini? Dan kemudian yang kedua tentu dengan adanya event ini harapan Bapak ke depan terkait dengan
investasi Batam di Singapura, mengingat salah satu investasi terbesar di Batam adalah terdapat dari Singapura, begitu Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi faktanya Batam itu memang berbatasan dengan Singapura. Fakta pertama. Fakta kedua, sebetulnya awal dari pembangunan Singapura itu boleh dibilang bersamaan juga dengan Batam, tahun 70-an. Kita sebetulnya sama-sama mulai masuknya Pertamina sebagainya. Jadi memang kemiripan itu ada. Nah, kami di BP Batam ini selama 3 bulan sudah melakukan beberapa pengkajian, sekaligus juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat dan instansi untuk menilai. Dan saat inilah kami mulai mengambil beberapa langkah yang kebijakannya kami anggap dibutuhkan dalam rangka mengembangkan Pulau Batam lebih baik dan lebih cepat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kami diutus oleh pemerintah pusat bulan April yang lalu, pesan kepada kami itu adalah supaya kami dalam waktu beberapa tahun ini harus istilahnya turning around Batam. Jadi kalau perusahaan di turn around itu, kalau perusahaan itu dari accounts yang merah menjadi biru, yang berhutang menjadi punya profit. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain, keputusan harus diambil, langkah-langkah yang mungkin bisa dirasakan oleh beberapa elemen di masyarakat dan pengusaha sebagai langkah yang drastis, tetapi itu diperlukan karena apa? Karena pengusaha memerlukan kepastian. Soalnya tanah misalkan, ya itu salah satu hal yang paling krusial di Batam ini. Saya banyak mendengar kekeluhan betapa mengenai prosesnya, juga ketersediaan dan sebagainya. Ini harus dilakukan turning around, sistemnya harus disediakan, sistem yang transparent, yang accountable, yang automated, dan sebagainya. Nah, ini sudah kita siapkan, ini masih berjalan, banyak kebijakan yang akan keluar. Bulan ini atau 3 bulan ke depan inilah waktunya kami mulai mencoba menjual kepada para peminat investor di situ. Selain lahan juga PTSP atau one door policy mengenai pengurusan permit itu juga kita selama 3 bulan terakhir sambil menilai juga melakukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk lebih cepat lagi melakukan pengurusan, dan alhamdulillah kami mendapatkan restu dan izin-izin dari pemerintah. Jadi Agustus insya Allah kita sudah mulai banyak melakukan langkah-langkah yang ke depannya itu nanti akan bisa menjadi perubahan. Ini yang kita sampaikan, dan tentunya sebagai salah satu penjara dalam kesempatan ini kami mendapat kehormatan ucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar RI Singapura. Nah, insya Allah kami bisa memanfaatkannya dengan baik. Tapi saya pikir pertemuan dengan pengusaha ini tidak bisa sekali. Nah, ini harus terus, karena saya dengar mereka yang diundang dan akan hadir itu sudah lama sebetulnya tidak lagi melihat ke Indonesia. Nah, ini harus kita bikin mereka nengok lagi. Ya nggak bisa sekali. Saya rasa there must be a process of confidence building, and it's salah satunya adalah the onus is kepada BP Batam. Gimana cara bisa meyakinkan mereka bahwa kebijakan ke depan ini will be different. Ya bukan karena kebetulan sekarang zamannya Pak Jokowi, saya katakan memang demikian. Jadi kayaknya Pak Jokowi itu jadi semacam magnet. Ya, jadi semacam magnet. Karena yang beliau lakukan itu are those the unusuals that actually is important. Nah, itu persoalannya. Itu memberikan perubahan cara orang melihat Indonesia dan memiliki harapan. So like there is a light at the end of the tunnel. Gitu ya. Ya Mbak ya. Jadi itu magnetnya. Nah, buat Batam ini opportunity yang barangkali belum tentu bisa berulang. Ya kan? Ini harus dimanfaatkan, dan this is the time gitu. Harus dilakukan perubahan, dan perubahan itu segera harus dibukakan, diteruskan kepada para investor.
ini akan berubah gitu kan ya. Dan banyak nanti akan berubah dan insya Allah akan lebih baik lagi. Dan berikut adalah keterangan dari Presiden of CCCI, Mr. Thomas Chua, yang kami temui usai acara. Well, recently President Jokowi administration had announced some of the new foreign investment rule and regulation, and we thought that Chinese Chamber thought it's very important for us to invite the related officers or minister to come over to Singapore and face to face and explain to us what are the new opportunity for Singapore investment. As you know that in the past that many Singaporean investors had invested in Indonesia, especially in Batam. But all this year, there are changes here and there, and so for the existing investor who would like to know what are the future prospects of Batam, what is the plan, the latest plan of Batam. So I think I'm happy that this time the new chief of Batam also agreed to join this seminar and given us his latest plan. And from his speech, it gives us confidence that he had an ambition of improve Batam this economic condition and to welcome more Singaporean businessmen there. So we are looking forward for better investment opportunity and environment in Batam. Saudara, demikian telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian acara yang berlangsung di SCCI Building Singapura, di mana Kepala BP Batam Hatantor Sodiputro menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan kali ini. Dan setelah acara berakhir, terlihat antusias dari seluruh para pengusaha atau peserta yang ikut dalam acara ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan peluang investasi di Batam. Indonesia, reformasi baru, dan Batam memberikan kesempatan bisnis dan investasi yang lebih baik. Demikian kami laporkan langsung dari Singapura untuk Info Humas BP Batam.